Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Yupujara Putri dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 6. Di sini saya akan membuat video dengan memaparkan materi tentang nilai dan prinsip dasar ekonomi syariah guna memenuhi tugas edukasi untuk UAS mata kuliah pembelajaran ekonomi digital. Nah, di sini pasti sudah banyak yang mendengar istilah syariah itu apa? Baik itu dari bank syariah, asuransi syariah, deposito syariah, dan yang lainnya. Ya, tentunya kalian pasti sudah tahu apa itu syariah. Oke, syariah itu merupakan bagian dari dasar hukum yang mengatur kehidupan seorang muslim. Lalu jika ini diimplementasikan di bidang ekonomi, maka disebut dengan ekonomi syariah. Ingin tahu, simak baik-baik ya. Apa sih ekonomi itu? Ekonomi merupakan salah satu aktivitas yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Di dalam Islam banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ekonomi. Rasulullah SAW juga telah mempraktikkan secara langsung tentang bagaimana ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Ekonomi yang dijalankan berdasarkan ajaran atau syariat Islam bisa dikenal sebagai ekonomi syariah. Apa sih ekonomi syariah itu? Ekonomi syariah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memandang, menganalisis, dan menyelesaikan masalah ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Syariat di sini merupakan aturan hidup bagi manusia yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Nilai yang mendasari ekonomi syariah itu melalui ajaran tauhid. Prinsip dari ajaran tauhid ini memberi pelajaran bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh manusia, yang termasuk juga ekonomi, dan hanya ditujukan untuk mencari keridhaan dan sesuai dengan petunjuk Allah. Prinsip tauhid ini menjadi pembeda antara ekonomi syariah dan konvensional. Ada 4 nilai dasar dari ekonomi syariah yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Yang pertama ada kepemilikan, yang sudah dijelaskan pada surat Yunus ayat 5, bahwa ketahuilah sesungguhnya milik yang ada di langit dan bumi, Dia yang menciptakan dan Dia atur sesuai kehendaknya. Ketahuilah, bukankah janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hari pembalasan pasti akan datang. Pemindahan kepemilikan ini harus berdasarkan transaksi ekonomi yang halal, hibah atau warisan. Yang kedua, ada keadilan dalam berusaha. Adil menurut Islam bukan berarti sama rata, melainkan suatu keadaan yang dimana setiap insan manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penghargaan, barang, jasa, atau perlakuan. Prinsip keadilan ini diatur dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Keadilan dalam ekonomi syariah ini dicerminkan dengan anjuran Islam untuk seimbang dalam bekerja, berdoa, dan berusaha. Hasil yang didapat dari kegiatan ekonomi itu digunakan seperlunya saja. Sebagian bisa disedekahkan agar tercapai prinsip keadilan tersebut. Yang ketiga, ada kerjasama dalam kebaikan. Kegiatan ekonomi syariah harus dilandasi dengan selamat tolong-menolong dalam hal kebaikan dan berkompetisi menebarkan kebaikan. Kerjasama dalam kebaikan ini telah diatur pada Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Yang keempat, ada pertumbuhan yang seimbang. Di dalam Islam, pertumbuhan ekonomi ini harus diimbangi dengan kesejahteraan spiritual dan kelestarian alam. Yang artinya, manusia tidak boleh mengeksploitasi alam secara berlebihan demi meningkatkan ekonomi.
Hal yang bisa mengendalikan itu adalah kesejahteraan spiritual. Jika spiritualnya tinggi dan merasa selalu diawasi oleh Allah, tidak mungkin seseorang berbuat kerusakan di alam demi ekonomi semata. Pasti mereka akan menjaga agar semua itu berjalan seimbang. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi syariah itu? Prinsip ekonomi syariah merupakan kaidah pokok yang dapat membangun struktur atau kerangka ekonomi yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Fungsi utama dalam prinsip ini yaitu sebagai pedoman dasar bagi setiap individu untuk berperilaku di bidang ekonomi. Ada berapa prinsip ekonomi syariah yang dapat dirumuskan? Ya, ada 6 prinsip ekonomi syariah. Yang pertama, ada pengendalian harta individu. Pengendalian harta individu ini harus berjalan secara produktif untuk mengalirkan harta secara produktif pada bidang perekonomian. Aliran harta ini bisa berupa investasi produktif di sekitar real, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jika harta yang mengalir itu secara produktif, maka kegiatan ekonomi akan berjalan terus-menerus. Yang kedua, distribusi pendapatan yang inklusif. Distribusi pendapatan dan kesempatan ini bertujuan untuk menjamin inklusivitas perekonomian seluruh masyarakat. Itulah alasan mengapa distribusi dari masyarakat dengan harta melebihi nisab bisa disalurkan dalam bentuk zakat untuk 8 golongan, seperti fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Yang ketiga, optimalisasi bisnis atau jual beli dan berbagi risiko. Setiap bisnis yang dijalankan berdasarkan ekonomi syariah yang selalu menekankan sistem bagi hasil dan risiko. Yang keempat, ada transaksi keuangan terkait erat sektor real. Setiap transaksi keuangan yang berdasar ekonomi syariah itu harus dijalankan pada sektor real. Dalam Islam, aktivitas ekonomi harus mampu mendorong berkembangnya sektor real seperti perdagangan, pertanian, industri, dan jasa. Hal yang biasa ditekankan pada ekonomi syariah ini adalah dengan tidak adanya tolerir untuk aktivitas ekonomi non-real, seperti perdagangan uang, perbankan, sistem riba, dan lain-lainnya. Yang kelima, ada partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Di dalam Islam, seseorang yang memiliki harta harus ikut dalam berpartisipasi untuk membangun kepentingan bersama. Misal mewakafkan tanah untuk rumah sakit, membeli sukuk untuk membangun jalan, dan lain-lain. Partisipasi sosial untuk kepentingan publik ini telah diatur dalam firman Allah pada Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Yang keenam, ada transaksi muamalat. Transaksi muamalat sebagai cerminan dari kegiatan ekonomi, khususnya pada perdagangan yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW saat berdagang di Madinah. Nilai yang terkandung dalam transaksi muamalat ini dapat menjunjung tinggi keadilan serta kerjasama dan keseimbangan. Karena setiap melakukan transaksi haruslah mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Sekian video edukasi yang bisa saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.